Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar akidah akhlak bab yang ketiga, yaitu iman kepada hari akhir. Pada bab ini akan ada 4 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengenal hari akhir. Yang kedua, mengenal nama-nama hari akhir. Yang ketiga, mengenal tanda-tanda hari akhir. Dan yang keempat, hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenal hari akhir. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan hari akhir atau kiamat? Hari kiamat adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang beriman wajib percaya akan adanya hari akhir. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya akan terjadinya hari akhir atau kiamat, maka akan tergolong orang kafir. Anak-anak, kebenaran datangnya hari akhir ini disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Qari'ah ayat 1-11, kemudian pada surah Al-Zalzalah ayat 1-8, dan juga pada surah At-Takwir ayat 1-6. Nah, selanjutnya simaklah video surah Al-Qari'ah berikut ini. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Di dalam surah Al-Qari'ah sudah disebutkan mengenai gambaran-gambaran peristiwa hari akhir atau kiamat. Pada hari akhir atau kiamat, manusia seperti anai-anai atau laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itulah gambaran peristiwa hari akhir yang disebutkan dalam surah Al-Qari'ah. Yang selanjutnya kita akan mengenal nama-nama hari akhir. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama hari akhir dalam Al-Quran dengan istilah yang berbeda-beda yang sesuai dengan peristiwanya. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada Yaumul Qiyamah, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah, hari kiamat merupakan hari paling akhir dari kehidupan alam semesta. Semua makhluk hidup akan mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan kehidupan yang baru, yaitu alam akhirat. Yang kedua, Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Kiamat disebut dengan Yaumul Zalzalah karena ketika kiamat terjadi, bumi mengalami guncangan dahsyat. Gunung-gunung hancur dan berterbangan, dan manusia mengalami kebingungan seperti anai-anai yang berhamburan. Yang ketiga, Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Setelah semua makhluk di seluruh alam semesta mati, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kembali. Maka bangkitlah semua yang mati, termasuk mereka yang telah sekian lama meninggal dunia sejak pertama kali dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Semua manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai umat terakhir akan berkumpul di tempat tersebut dengan keadaan yang berbeda-beda. Kondisi manusia disesuaikan dengan amal perbuatannya di dunia. Kemudian yang kelima yaitu Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Pada Yaumul Hisab, setiap manusia akan menerima buku catatan tentang amal baik dan amal buruk yang pernah dilakukan selama di dunia. Setelah itu, masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan. Yang keenam, Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbang seluruh amal baik dan amal buruk manusia. Jika kebaikannya lebih berat daripada amal buruknya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sebaliknya, jika timbangan amal buruknya lebih berat, maka akan mendapatkan kesengsaraan. Yang ketujuh, Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Pada hari itu, segala amal perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia ketika di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, Yaumul Wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Segala peringatan dan ancaman yang telah disebutkan dalam Al-Quran, pada hari itu semua akan terbukti. Yang kesembilan, Yaumul Hasr, yaitu hari penyesalan. Penyesalan akan selalu datang di akhir. Disebut hari penyesalan karena semua manusia mengalami penyesalan yang hebat, baik yang beramal baik apalagi yang beramal buruk. Tetapi penyesalan pada hari itu sudah tidak ada gunanya. Maka selagi masih ada kesempatan, perbanyaklah berbuat amal soleh sebagai bekal di akhirat nanti. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai tanda-tanda hari akhir. Sebelum kita bahas, Ibu punya lagu nih. Kita ikutin ya bareng-bareng. Judul lagunya Hari Akhir, dengan menggunakan lirik lagu sholawat Lir-Ilir. Ingat dengar, hari akhir pasti datang matahari, dengan bulan, bumi, langit dihancurkan, bumi, langit dihancurkan. Hari itu manusia bagai laron berterbangan. Hari itu gunung-gunung bagai bulu dihamburkan, bagai bulu dihamburkan. Hari itu tiada lagi pertolongan. Hari itu tiada lagi perlindungan, tiada lagi perlindungan. Nah, gimana semuanya? Bisa ngikutin nggak? Semoga nanti kita bisa sama-sama menghafal ya lagu ini. Oke, next kita langsung bahas aja materi tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus. Tanda-tanda hari kiamat sudah mulai nampak di sekitar kita, yang sedang kita alami atau mungkin kita sedang menyaksikan saat-saat ini. Nah, kita akan bahas termasuk tanda-tanda hari kiamat yang manakah? Apakah tanda-tanda umum atau tanda-tanda khusus? Tanda-tanda umum hari akhir adalah tanda-tanda yang datang sebelum kiamat dengan waktu yang cukup lama dan sifat kejadiannya biasa atau wajar. Sedangkan tanda-tanda khusus terjadinya hari akhir adalah perkara luar biasa yang muncul mendekati hari kiamat kubro atau kiamat yang sebenarnya. Tanda-tanda umum hari kiamat diantaranya yang pertama, benda mati bersuara. Contohnya seperti radio, handphone, dan benda-benda lainnya.
dan itu seringkali nampak di sekitar kita sekarang. Ciri-ciri yang kedua atau tanda-tanda umum yang kedua adalah ilmu agama dicabut. Maksudnya ilmu agama dicabut di sini adalah meninggalnya para ahli-ahli ilmu agama. Tanda umum yang ketiga adalah laki-laki mirip dengan perempuan ataupun sebaliknya. Kita banyak ya melihat fenomena perempuan-perempuan yang bergaya tomboy atau laki-laki yang bergaya tulen. Nah, itu semua termasuk tanda-tanda umum dari hari kiamat. Tanda yang keempat adalah semakin banyaknya kemaksiatan. Yang kelima, orang kaya atau orang yang punya uang itu diagung-agungkan. Jadi orang-orang semua bergantung kepada orang kaya. Mereka menganggap rezeki mereka adalah dari orang kaya tersebut, padahal rezeki itu kan dari Allah ya. Tanda umum yang selanjutnya, gibah atau gosip menjadi keseharian. Ini merupakan kebiasaan buruk, dan ini merupakan salah satu tanda umum dari terjadinya hari kiamat. Tanda umum yang ketujuh, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Fenomena ini juga nampak di saat sekarang-sekarang. Lihat saja kapasitas murid di kelas ini, berapa banyak perempuan dan berapa banyak laki-laki. Tentu biasanya lebih banyak anak perempuan. Yang terakhir, tanda-tanda umumnya adalah waktu terasa begitu cepat. Tidak terasa sudah setahun lebih, tidak terasa sudah 10 tahun yang lalu, tidak terasa baru kemarin. Jadi waktu itu terasa lebih cepat tanpa kita sadari. Padahal satu hari itu 24 jam. Tetapi salah satu tanda umumnya adalah waktu terasa lebih cepat. Tanda-tanda khusus hari kiamat. Yang pertama adalah munculnya dukhon. Dukhon adalah kabut tipis yang dapat menyebabkan kematian. Jadi pada hari akhir nanti akan muncul yang namanya dukhon. Allah akan mewafatkan orang-orang yang beriman terlebih dahulu agar tidak menyaksikan peristiwa dahsyatnya hari kiamat. Kemudian yang kedua, munculnya Dajjal. Ia akan muncul dan mengaku sebagai Tuhan. Tanda khusus yang ketiga adalah turunnya Imam Mahdi di bumi. Yang keempat, turunnya Nabi Isa ke permukaan bumi. Tanda khusus yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu hewan yang dapat merusak bumi. Kemudian tanda khusus yang keenam adalah munculnya Dabbah. Dabbah adalah hewan melata yang bisa berbicara dengan manusia. Selanjutnya matahari terbit dari barat dan tenggelam dari timur. Padahal seharusnya matahari itu kan terbitnya dari timur ke barat, bukan dari barat ke timur. Tanda khusus yang terakhir adalah munculnya api besar dari wilayah Yaman. Nah, mengerikan sekali bukan teman-teman? Itu adalah tanda-tanda umum dan juga tanda-tanda khusus dari hari kiamat. Jadi kita jangan sampai kaget nanti misalnya ada terjadi di sekitar kita tanda-tanda yang tadi, berarti hari kiamat sudah dekat. Nah, maka dari itu kita harus memperbaiki diri sebaik mungkin agar tidak menyaksikan dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Nah, terus apa sih hikmahnya kita beriman kepada hari akhir? Yang pertama, jika kita beriman kepada hari akhir, itu akan memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Yang kedua, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hikmahnya adalah terdorong untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memanfaatkan hidup untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Hikmah yang kelima, mengingatkan kita bahwa tujuan hidup sebenarnya bukanlah di dunia, tapi di akhirat. Nah, beruntung banget kan kalau misalnya kita beriman kepada hari akhir. Maka dari itu teman-teman semua harus percaya ya bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Hanya saja Allah yang mengetahui waktunya. Bagaimana caranya supaya kita tidak menyaksikan dahsyatnya peristiwa hari kiamat? Teruslah berbuat baik dan menjadi hamba Allah yang taat terhadap aturan Allah dan menghindari dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Oke, setelah ini akan ada games. Semuanya ikuti dengan baik ya. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.